Wassalatu wassalam ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadun usikum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah kejahatan yang pernah Anda laksanakan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu menghapuskan kesalahan tersebut. Khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang bagus. Shadaqallah wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada Jumat pertama di bulan Syawal ini kita masih diberikan kekuatan iman, sehingga dengan getaran itu kita mampu datang melangkahkan kaki kita yang tadinya kita sibuk di rumah masing-masing ataupun di tempat kerja masing-masing, namun karena dorongan iman dari dalam hati kita masih mampu hadir di sini. Ini menunjukkan kita ini adalah hamba-hamba yang dirahmati Allah, hamba-hamba yang dipandang Allah dengan kebaikan. Idza ra'aytumur rajul ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Bila Anda saksikan orang itu masih mau ke masjid, maka saksikanlah iman masih ada di hatinya. Saya rasa kita semua masyarakat Gunung Tua ini masih mau mengunjungi masjid kita ini, berarti kita masih ada iman. Kalau kita masih ada iman, sebanyak apapun dosa yang pernah kita buat, sebanyak apapun kesalahan yang pernah kita lakukan di dunia ini, dan tidak ada kita yang tak berdosa, maka dipersilahkan nanti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kalau ada iman. Karena hari ini 2/3 umat dunia dari sekian miliar masih ada yang menyembah batu, masih ada yang menyembah sapi, masih ada yang menyembah api, sesuai kepercayaannya masing-masing. Namun kita ditakdirkan Allah berikrar dengan la ilaha illallah, berarti iman itu masih ada di hati kita. Nanti di akhirat dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap kita dipersilahkan menikmati surganya. Betapa besar karunia Allah ini kepada kita. Inilah kadang yang tidak disadari oleh manusia sehingga dia tidak mau bersyukur. Maka kunci supaya mau kita tergerak bersyukur adalah sadar kita akan kebaikan-kebaikan Allah kepada diri kita ini. Maka inilah yang menggerakkan kita, yang menggerakkan kita mau bersyukur kepada Allah. Tapi kalau kita tak sadar, hati membatu, usia makin habis, maka ibadah yang dipersembahkan kepada Allah tidak ada. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mimbar ini kami mengajak kita semua, terlebih kepada pembaca khutbah, agar kiranya kita meningkatkan takwa. Takwa dalam arti mengerjakan perintah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semampu kita. Maka derajat yang termulia tidak lain adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh sebab itu, khotib di hari ini bahkan menjadi rukun khutbah supaya mengajak umat manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata takwa ini mudah diucapkan, namun pengamalannya seluruh orang yang bisa, dan derajat takwa ini adalah berbeda setiap manusia. Dan level tinggi yang paling tinggi takwa ialah hatinya tidak pernah berburuk sangka lagi kepada manusia. Inilah derajat takwa paling tinggi. Hatinya tidak pernah berburuk sangka kepada manusia. Kalau kita keluar diri kita aja dari rumah, nengok muka orang sudah buruk sangka kita. Dia pakai jam tangan sudah buruk sangka kita. Dia pakai mobil sudah buruk sangka kita. Nah, ini kata kita. Tapi derajat paling tinggi, pandangan negatif ini tidak ada lagi dalam hatinya, dan kita berusaha menuju itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Adapun judul khutbah kita pada kesempatan ini ialah memaknai kembali Idul Fitri. Idul Fitri itu adalah kata majmuk, Id al-Fitri. Dari dua kata ini saja, Idul Fitri. Diartikan secara bahasa, Id artinya kembali ataupun adat ataupun kebiasaan. Fitri artinya makan. Berarti kembali makan. Nah, kembali makan. Dari kata fitri ini lahirlah kata futur, sarapan pagi. Kemudian lahir pula lah nanti fitrah. Nah, ini nanti kita kupas untuk selanjutnya. Maka Idul Fitri ini diartikan kembali makan ataupun hari raya makan. Kenapa kita disebut kembali makan? Karena setelah sebulan kita berpuasa, tak diizinkan makan selama berpuasa. Maka setelah 1 Syawal kemarin kita diizinkan lagi untuk makan. Maka disebutlah namanya Idul Fitri. Sehingga ada agama ini mengatur makanan manusia ini. Karena dulu hari raya orang jahiliyah itu dua. Mereka hiasi dengan mabuk-mabukan, pesta seks, minum narkoba, minum miras, semuanya lah, apapun bahasanya itu. Bahkan sampai mandi-mandi narkoba, mandi-mandi arak mereka di depan Ka'bah itu, telanjang. Itulah kalau hari raya zaman jahiliyah. Datang Nabi Muhammad merubah peradaban manusia, maka dirubahlah 2 hari raya orang jahiliyah itu dengan namanya hari raya Idul Fitri dan Idul Kurban ataupun Idul Adha. Betapa indahnya agama kita ini. Namun pada hari ini kita lihat banyak orang di saat malam takbiran, faktor-faktor mabuk-mabukan didirikan, pesta-pesta seks dikembangbiakkan, judi dilaksanakan. Itu pula dia buat menyambut lebaran ini. Berarti kalau begitu kita tak menjadi orang yang beradab. Bahkan peradaban kita makin turun kembali ke arah jahiliyah itu. Jadi sebagusnya sesuai dengan kata Syawal, marilah kita berangsur-angsur meningkatkan kualitas hidup kita ini. Itulah artinya Idul Fitri, kembali berbuka. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang ingin seperti dikatakan adalah betapa Islam memperhatikan makanan manusia ini. Sehingga ada hari raya makanan. Ibu-ibu di rumah menyiapkan makanan. Bahkan sunnahnya kita itu disunnahkan melapangkan belanja keluarga di bulan Idul Fitri. Disunnahkan. Perintah agama. Kalau kita pakai baju baru, pakai baju baru. Kalau Anda punya kalung emas bagi perempuan, pakai kalung emas itu. Kalau Anda punya perhiasan, pakai perhiasan itu. Itu namanya bukan ria. Selama belum ria di hati. Allah itu
satu lagi itu salah pengertian terhadap agama namanya. Nabi Muhammad itu keren orangnya. Sesekali paling kesukaan pakaian Nabi itu adalah gamis. Tapi yang paling disukainya. Tapi tak selamanya Nabi pakai gamis. Kalau lagi bertempur Nabi pakai baju besi. Suatu riwayat dijelaskan Nabi pakai baju yang ketat, pakai pengikat kepala, pakai sepatu Rasulullah. Suatu riwayat begitu. Jadi jangan kita kira agama ini hanya lewat pakaian saja. Kalau dia punya jiwa, punya serban, oh itu orang alim, salah. Tapi kita orang awam melihat ilmu seseorang hanya lewat pakaian, itu pula salahnya. Orang awam melihat ilmu seseorang lewat pakaiannya, bukan lewat penyampaiannya. Maka oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tema tadi, Idul Fitri kembali kepada makanan, maka jagalah makanan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amin." Hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Kenapa diperhatikan makanan? Karena kalau yang dimakan tak baik, itulah penggerak darah kita, itulah penggerak jantung kita, maka nanti negatif dia jadi. Makanya kalau banyak makanan haram, makanya kalau ada makanan yang kita konsumsi makanan haram, segeralah bertaubat. Allah Maha Pemaaf. Jangan kita terus-terus mengonsumsi yang haram, maka itu akan berpengaruh kepada fisik kita. Menurut satu penelitian, kenapa anak-anak zaman sekarang berbeda jauh dengan anak-anak zaman dahulu? Anak-anak zaman dahulu takut sama guru ngajinya. Anak-anak zaman sekarang kebanyakan guru ngaji ditendangnya, susah diatur. Boleh jadi karena makanan yang kita beri kepada keluarga kita dari yang haram. Kalian perhatikan, coba buka surat Al-Kahfi, pemuda Kahfi 309 tahun tidur di dalam gua. Kemudian dibangunkan Allah, terbangun, tetap muda mereka. Maka disuruhnya lah kawannya untuk memberikan makanan ke pasar. Apa katanya? Waliyatikum ta'amun azka minhu ta'aman. Maka datangkanlah makanan yang paling bersih, paling berkualitas dan paling suci. Makanya agama kita mengajarkan kulu min thayyibat ma razaqnakum. Makanlah yang baik-baik yang kami rizkikan kepadamu. Wala tusrifu. Janganlah kau berlebih-lebihan. Jangan sampai lewat batas. Silahkan nikmati makanan, tapi jangan sampai mubazir. Silahkan nikmati makanan, tapi jangan berlebihan. Silahkan nikmati makanan, tapi jangan dari jalan yang salah. Karena manabatal haram, karena Allah. Orang-orang yang dibesarkan dengan yang haram, maka neraka akan mengancamnya. Orang-orang yang dibesarkan dengan yang haram, doanya tidak dikabulkan. Karena pernah datang orang yang warak, pernah datang dari penampilan yang bagus sekali, penampilan yang alim sekali, datang berdoa di hadapan Rasulullah SAW. Dia angkat tangannya, namun orang itu dicemooh Rasulullah. Doanya tidak dikabulkan, kata Rasulullah. Kenapa wahai Rasulullah? Ucap sahabat, "Mat'amul haram, malbasuhu haram, wuhusya bil haram, fa anna yustajaba lahu." Makanannya, minumannya, pakaiannya, hartanya terbuat dari yang haram. Maka betapa bagaimana mungkin Allah mendengarkan doanya. Inilah yang pertama, Idul Fitri ini. Dan kembali makan, maka berhati-hatilah kita untuk mendapatkan makanan, karena itu adalah penggerak jiwa kita, penggerak rohani kita. Sedangkan orang Barat saja, Bani Israel itu pernah nenek moyang mereka memakan manna dan salwa. Manna dan salwa ini adalah semacam burung surga, makanan lezat dari surga. Mereka minta langsung kepada Musa, "Ya Musa, kalau kamu benar Nabi, turunkanlah, mintalah kepada Allah supaya kami cicipi makanan surga yang kamu bilang itu, wahai Musa." Berdoa Nabi Musa, datang langsung manna dan salwa di surat Al-Baqarah itu. Mereka cicipi. Namun karena mereka tak beriman, tapi tetap efek makanan ini berefek ke mereka. Sampai keturunannya
kita, maka inilah yang membuat kita mundur. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir sekaligus penutup, makna Idul Fitri ini adalah kembali kepada suci. Dari mana kita mengartikan kembali kepada suci? Fatoro artinya memulai pertama kali. Itu artinya fatoro. Fatirus samawati wal ardh. Allah lah yang mencipta pertama langit bumi. Tidak ada orang sebelum Dia mencipta bumi. Tidak ada orang sebelum Allah Subhanahu wa taala yang mencipta langit dan bumi. Maka fatoro fitri, Idul Fitri berarti kembali kepada asal semula. Apa asal semula kita? Asal semula kita ini bertauhid. Asal semula kita ini suci. Asal semula kita ini selalu berhadapan, selalu bersinggungan dengan alam gaib. Makanya alam yang kita lewati ada 5. Alam ruh sudah lewat, alam rahim sudah lewat, alam dunia sekarang, habis dunia alam barzakh namanya, habis alam barzakh alam akhirat namanya. Alam barzakh itu antara dunia dan akhirat. Dia belum bisa menembus akhirat, dia belum bisa menembus dunia, tidak bisa balik lagi. Makanya alam barzakh itu mereka saksikan kita. Ruh orang tua kita itu, orang-orang beriman itu, mereka saksikan kita di alam mereka, namun tak kita dengar suaranya. Makanya kalau kita ziarah, sangat gembira mereka melihat kita. Kalau kita baca doa, kirim doa, sangat gembira mereka melihat kita. Apalagi seorang anak. Bahkan di satu riwayat, kalau anak itu anak soleh, umpamanya santri lah misalnya, belum ada dosanya untuk ilmu, lewat dia di kuburan, maka lewat dia itu saja bergembira jenazah itu, tanpa dia kirimkan Fatihah. Itulah makanya ada doa walil mu'minin wal mu'minat. Karena misalkan saya masuk surga, misalkan saya tak tega masuk neraka orang-orang yang saya kenal, maka nanti saya meminta kepada Allah, Dia ya Allah temanku satu masyarakat, Dia Allah temanku satu perduliaan, Dia Allah temanku satu kepemimpinan, maka berilah syafaatku kepadanya, kabulkan Allah. Itulah maknanya silaturahim itu. Silaturahim, sambunglah rahim. Siapa yang sambung rahim? Orang yang pada satu rahim dengan kita. Kalau dengan kawan bukan silaturahmi, namanya ziarah. Kenapa disebut silaturahmi? Karena sudah putus. Karena banyak di antara saudara bersaudara putus silaturahminya. Gara-gara apa? Bisa jadi gara-gara harta, bisa jadi gara-gara harta warisan, berkelahi, putus. Adik tak kenal abangnya, abang tak kenal adiknya. Apalagi setelah meninggal dua-duanya orang tuanya, tak pernah balik kampung lagi. Kan tak ada orang tua yang ada cuma adikku lagi katanya. Makanya disuruh kita silaturahim, sambunglah rahim itu. Maka kalau kita kembali suci kaum muslimin, dari khotib ini, dari tempat ini saya pesankan, suci itu berarti fitrah, suci kita bersinggungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya setiap manusia ada hati kecilnya jadi orang baik. Siapapun orangnya, sekalipun dia orang preman sekalipun, sekalipun dia bandit sekalipun, sekalipun dia orang kafir sekalipun, maka di hati kecilnya ada yang baik. Inilah yang disebut fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Malaikat itu mengilhami hati jadi durhaka, kemudian mengilhami hati jadi takwa. Maka kalau kuat bisikan malaikat itu, kalah bisikan setan, maka ini menjadi orang baik kita. Maka salah satu cara menjadi orang baik, salah satunya adalah buatlah perubahan di kampung kita ini. Salah satunya dekati ulama. Tidak ada ulama di kampung kita, dekati para ustaz, para ahli ulama kita. Yang disebut ustaz itu bukan mengadu domba masyarakat. Kalau mengadu domba masyarakat itu bukan ustaz itu. Yang disebut ustaz itu paham di ilmu agama, kemudian mendamaikan, mententeramkan di masyarakat. Itulah ustaz, itulah ulama. Ulama itu lebih jauh lagi. Maka kenapa kita ramai sholat Jumat? Kenapa kita ramai sholat Idul Fitri? Itu sebenarnya karena berkah hari itu, ditareknya kita. Ditareknya kita, yang tak pernah sholat itu mau dia sholat Idul Fitri. Maka kalau hati kita ini keras terus sesudah Syawal ini, itu tadi bergaulah dengan orang soleh, kemudian rajin ziarah kubur, lembut lagi hati. Tapi
dalam bahasa itu. Masih dia lihat alam surga itu. Ada bayi itu masih ketawa senyum diri dia. Maka karena dunia ini sangat singkat, namun walaupun singkat, disinilah kita menentukan nasib kita di akhirat. Mau bahagia atau mau celaka, tentukanlah di dunia ini. In ahsantum ahsantum, wa in asatum falaha. Jika kamu baik, baik balasannya. Jika kamu buruk, buruk balasannya. Agama ini simpel. Kalau kita bengkok, bengkok. Kalau kita lurus, lurus. Maka luruskanlah hati kita, perbaikilah lagi potensi-potensi diri kita. Insya Allah betul-betul kita jaga fitrah ini. Buatlah suatu pembaharuan di kampung kita ini demi kebaikan bersama, baik pembaharuan di masjid ini, pembaharuan di masyarakat, pembaharuan di segala bidangnya. Saya kasihan dengan kita. Ini aja mati saat berkhutbah. Ini mati saat berkhutbah. Gimana